Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Intan Aulia Ahmad. Aku dari kelas Pancasila B8U. Di sini aku akan membuat tugas video mengenai tanggapan atau kritik video dari YouTube yang ada di link Google Classroom. Mengenai videonya itu video Rocky Gerung mengenai ateisme dan ideologis negara, ideologis Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu. Saya akan menanggapi mengenai aspek normatif dan etis. Ini soal itu ya, ateisme dan kebebasan beragama. Yang pertama itu mengenai keterkaitan sila pertama dan eksklusivitas agama. Kritik Rocky ini itu tentang ruang bagi ketidakberagamaan atau ateisme. Dalam konteks sila pertama itu menurut saya perlu diuji secara normatif. Apakah konsep sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini mengharuskan negara untuk hanya mengakui warga yang beragama saja, yang mengikuti agama yang diakui secara hukum oleh negara Indonesia. Baik penafsiran tradisional yang menyimpulkan bahwa Pancasila mengasumsikan keberadaan keyakinan terhadap Tuhan atau ketuhanan, sehingga ateisme dianggap bertolak belakang dengan sila pertama. Jadi banyak orang-orang tradisional yang masih menganut agama yang pernah Bapak Lukman dosen saya pernah mengatakan ada agama kejawen itu juga ada di lingkungan saya. Ada beberapa kakek-kakek atau nenek-nenek yang masih mempercayai agama kejawen tersebut. Jadi mereka tuh dianggap ateisme gitu loh. Mereka dianggap tidak beragama karena agamanya tidak diakui oleh negara Indonesia. Namun dari perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan itu yang juga menjadi bagian dari nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi itu hak asasi pribadi sih untuk mempercayai atau meyakini suatu keyakinan. Negara pluralistik idealnya itu memberi ruang bagi keyakinan maupun non-keyakinan selama tidak mengganggu tatanan sosial hukum atau selagi tidak merugikan negara atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada batasan propaganda atau penyebaran. Dalam praktek negara Indonesia, meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap individu menjadi ateis, terdapat pembatasan jika seseorang melakukan kampanye aktif atau provokasi terhadap masyarakat untuk berpindah keyakinan atau menolak agama secara publik, yang bisa menuai kontroversi atau bahkan pidana dalam konteks SARA. Dengan demikian itu argumen bahwa Pancasila mengizinkan ateisme secara penuh harus diperhatikan konteks batas publik dan toleransi sosial. Yang selanjutnya ada yang terakhir itu ada keseimbangan, kebebasan, dan kohesi sosial. Ini sebuah negara ideologis atau dasar nilai negara harus mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kohesi nasional. Jika kebebasan pemikiran diperlakukan tanpa batas atau seenaknya atau mereka memiliki kebebasan penuh, resiko fragmentasi sosial itu akan muncul. Tetapi jika identitas nilai negara itu juga terlalu kaku, kebebasan akademik dan pluralisme itu juga akan tertindas atau tertinggal gitu atau akan. Sekian dan terima kasih dari aku. Itu saja tanggapan saya mengenai video-video Rocky Gerung mengenai ateisme dan ideologis
dasar negara Indonesia. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.